Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Sahibul Hajat Bapak Fatur Rahman beserta istri, juga kedua orang tuanya Bapak Muhasan beserta istri, dan juga keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji dari Liung bin Diran. Menghormati Sahibul Wilayah Bapak RT 01 Bapak Pepen, alhamdulillah sudah sehat, bisa kumpul lagi sama kita. Mohon maaf kemarin nengokin nggak ngikut Pak Pepennya. Saya juga lagi meriah malam itu tuh, ngaji malam Sabtu kagak datang, malam Jumat kagak datang. Sabtu mah datang, nggak ada di rumah ya ngajinya masjid. Menghormati RT 02 Pak Abdul Khair dan juga sebelum wilayah Pak RW 10 Pak Nur Alim yang ada di ujung jauh banget. Menghormati para asatidz dan asatidzah jamaah Mangrebo, ngaji aja ya. Malam hari ini masih lanjutan daripada yang kemarin, yaitu sunnah salam. Bahwa yang pertama kemarin sunnah salam itu diantaranya adalah bahwa sunnah salamnya itu ditambahkan warahmatullah itu, karena yang wajibnya salam itu assalamualaikum, seperti itu. Yang kedua, maka sunnah salamnya itu ya 2 kali, yang mana sudah kita bahas. 2 kali itu bisa jadi haram ya kalau kita sudah batal wudunya, begitu. Jadi wudu ya kalau kentut sekali batal, tapi kalau kentutnya 2 kali kagak batal. Maka kalau nggak mau batal kentutnya 2 kali. Kok begitu? Sekali mah batal, kenapa? Karena masih punya wudu. Kedua kali mah nggak batal, orang nggak punya wudu. Apa yang batalin? Sunnah yang ketiga yaitu iltifat, yakni nengok. Menoleh baik salam yang pertama maupun pada salam yang kedua. Sunnah nengok. Yang pertama tuh nengoknya ke kanan, yang kedua tuh nengoknya ke kiri. Andaikan orang gak nengok juga kagak apa-apa, karena kemarin tuh hadisnya ya gak makan nengok Nabi. Yang wajib tuh salamnya, nengoknya sunnah. Hanya saja kalau nggak nengok, nah maka hilang ganjaran sunnah daripada nengoknya tadi, begitu. Hilang fadilah daripada kesunahan aturan sholat ini. Lalu bagaimana cara nengoknya? Begitu ya.
sunatan doang, yang penting iltifat, nengok dikit juga jadi begitu, cuman nggak sempurna. Agar supaya sempurna, maka pipinya tuh kelihatan dari orang yang ada di samping kita, begitu maksudnya. Ya, hukumnya sunnah. Jadi nengoknya tuh sampai kalau kita nengok ke kanan tuh pipi kanan kita tuh yang putih nih ya kelihatan ke orang yang ada di samping kita, begitu kelihatan. Jadi jangan pelit nengoknya, begitu. Nengok. Dalilnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmidzi, meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullah, wa an yasarihi assalamualaikum warahmatullah, hatta yura bayadu khaddihi min hahuna wa bayadu khaddihi min hahuna. Kata Imam Ibnu Mas'ud adalah karena itu tadullu al muwadzabah, artinya selalu begitu Nabi. Selalu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke kanan, assalamualaikum, ke kanan. Ke kiri nengok lagi, assalamualaikum warahmatullah, sampai terlihat putihnya pipinya, gitu. Jadi kalau mau gambarin Nabi itu sempurna. Orang kalau sempurna putih apa hitam? Putih apa hitam? Nah, Nabi putih. Orang kalau sempurna tinggi apa pendek? Tinggi. Orang kalau mau sempurna ceking apa gede? Gede. Orang kalau mau sempurna ganteng apa jelek? Ganteng. Itu Nabi begitu sempurna. Orang kalau sempurna hidungnya pesek mancung. Pokoknya yang bagus-bagus mah ada pada Nabi. Kalau kita andai pun mancung, bisa jadi mukanya jelek. Ada aja kurangnya. Kalau tinggi ceking, begitu. Sudah gede pendek, begitu. Ada aja kurangnya. Bukan ngatain, bukan. Kita mah ada aja kurangnya. Tapi kalau Nabi nggak ada kurang, sempurna. Fisiknya aja sempurna, begitu. Kelihatan pipi putihnya, pipinya, artinya kelihatan dari samping. Dan yang nengok tuh wajah, bukan dada, begitu. Kalau dada mah tetap ngademnya ke kiblat. Karena kalau dadanya ikut nengok, maka batal sholatnya. Jadi nengok tuh dadanya ikut nengok, begitu ya batal. Karena yang nengok mah wajah, dada mah tetap lurus ada kiblat, begitu. Jadi dada mah jangan ngikut-ngikut nengok. Karena salah satu syarat sholat tuh ya ngadep kiblat. Apa yang ada kiblat tuh? Dadanya. Jangan dia
meleset dari kiblat. Terus kapan nengoknya? Maka nengoknya itu pas dikum sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi bukan di warahmatullah. Pas dikum tuh ya, nengok. Sunnahnya begitu. Bahkan ulama sunnahkan tuh baca. Pas nengok ke kanan, baca Allahumma inni as'alukan najata minanna. Pas nengok ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Baca wa as'aluka fawjan bil jannah. Ya, tapi nggak baca nggak apa-apa. Yang penting tadi nengoknya, dan nengoknya di kum. Itu kita di kum di mana biasanya? Jadi bukan Assalamualaikum warahmatullah. Karena kum itu semoga selamat untuk Anda. Andanya siapa? Ya. Sebelah. Berarti kita kum itu ke sebelah. Begitu. Bukan di depan. Assalamualaikum. Tapi kalau ada pendapat lain jangan didebatin ya. Ini perkara sunnah begitu. Empat, sunnah salam yang keempat ini niat salam ya. Jadi salamnya kudu niat begitu. Anda selamat, maka selamatnya ini buat siapa begitu? Begitu. Jadi sunnah ketika kita salam itu salamnya ada niatnya begitu. Maka bicara niat di dalam salam, maka diurai dulu. Orang sholat itu ada tiga. Yang pertama, orang sholat jadi imam. Yang kedua, orang sholat jadi makmum. Dan yang ketiga, orang sholat sendirian. Dan ketiga-tiganya itu beda aturannya begitu. Dan dalam sholat ini salamnya dua kali begitu. Ada salamnya ke kanan, salam yang pertama. Ada salam yang ke kiri, salam yang kedua. Yang pertama untuk siapa, yang kedua untuk siapa. Itu niatnya. Salam. Kalau kita mengucap salam itu sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat sendiri, salamnya buat siapa? Yang pertama, yang kedua buat siapa? Kalau jadi makmum, yang pertama salamnya buat siapa? Yang kedua buat siapa? Begitu. Karena orang sholat tuh di sekeliling kita tuh banyak dari keseluruhannya. Ada malaikat, raqib atid itu yang nyatet amal kita. Ada manusia, teman-teman kita. Ada juga jin muslim. Soal jin muslim itu sama kayak kita. Ramadan puasa di puasa, sholat. Ada juga jin muslim. Jin itu sama kayak kita ikutnya. Cuma bedanya dia kagak kelihatan, kita kelihatan. Jual beli jin boleh. Ya. CBD banyak dijual. Ya. Jin.
mereknya Lea, boleh kalau itu. Yang di botol-botol jin-jin jangan. Maka sholat kalau kita jadi imam dulu nih. Niat salam itu tergantung, karena imam juga ada dua salam. Ada salam pertama dan ada salam yang kedua. Dan dua-duanya salamnya imam itu sunnah kencang, begitu. Kalau jadi imam kencang. Yang pertama kalau jadi imam, salam yang pertama itu diniatin sunnah, salamnya niatnya untuk malaikat yang nyatetin amal-amal kita, malaikat hafadzah. Niatnya kita salam ke kanan itu kalau jadi imam, yang pertama niatnya buat malaikat, sunnah. Yang kedua, niat salamnya untuk makmum yang ada di sebelah kanan kita, begitu. Dan yang ketiga, niat keluar dari sholat. Nah, nanti yang niat keluar dari sholatnya ada lagi uraiannya di depan. Jadi kalau jadi imam, salam yang ke kanan itu niatnya pertama untuk malaikat, yang kedua untuk makmum yang ada di sebelah kanan kita, begitu. Dan salam yang kedua kalau jadi imam ke kiri maksudnya. Yang pertama niatnya salamnya untuk malaikat yang di kiri, niatnya malaikat juga. Yang kedua niatnya salam untuk makmum yang di kiri. Dan yang ketiga nggak perlu niat salamnya keluar dari sholat tadi, udah cukup. Kalau yang keluar sholat itu hanya yang salam ke kanan. Karena ke kiri itu ya makmum tuh ada manusia, ada jin. Yang kedua, kalau kita jadi makmum ya, salamnya juga ada dua, maka niatnya juga beda-beda. Kalau kita makmum yang ada di sebelah kiri imam, maka tugasnya kita ini 4 niat gitu. Salamnya, niat salamnya tuh 4. Salam yang pertama makmum sebelah kiri imam. Salam yang pertama nih makmum yang ada di sebelah kiri imam, niatnya yang pertama niat salamnya untuk para malaikat. Yang kedua, niatnya menjawab salamnya imam. Gitu. Kan imam di sebelah kanan kita tuh, kalau kita sebelah kiri imam. Jadi kita salam ke kanan, niatnya jawab salam imam. Yang ketiga, niat salam kepada makmum yang sebelah kanan kita.
Yang keempat, niat keluar dari sholat. Begitu. Jadi kalau kita jadi makmum di imam, maka yang pertama niatnya untuk para malaikat, yang kedua niatnya menjawab salamnya imam, yang ketiga untuk makmum yang ada di sebelah kanan kita, yang keempat niat keluar sholat. Yang kedua, salam ke kiri makmum yang ada di sebelah kirinya imam, maka niatnya dua. Yang pertama niat salamnya untuk malaikat yang ada di sebelah kiri, dan yang kedua niat salam kepada makmum yang lain. Kalau kita paling pinggir berarti nggak ada tuh makmum lagi, habis tembok ya. Ini posisinya kita di sebelah kita masih ada orang lain. Lalu makmum yang berada di sebelah kanan imam, tadi sebelah kiri imam, ini sekarang ada sebelah kanan. Ya. Maka niat salamnya yang pertama tuh ada tiga. Yang pertama salam kepada malaikat, yang kedua salam kepada makmum yang ada di sebelah kita, makmum yang lain maksudnya. Yang ketiga niat salamnya keluar dari sholat, berhenti sholat. Makmum yang ada di sebelah kanan imam, salam pertamanya untuk malaikat, untuk makmum yang di sebelah kita, dan untuk keluar daripada sholat. Lalu salam yang kedua, yang ke kiri, makmum yang ada di sebelah kanan imam, tugasnya tiga. Yang pertama niat salamnya buat malaikat, yang kedua niatnya buat makmum yang ada di sebelahnya, dan yang ketiga menjawab salam, niatnya menjawab salamnya imam. Begitu kan, dia sebelah kanan, jadi jawab salam imam tuh niatnya pas dia salam ke kiri gitu. Tuh kalau kita jadi makmum tinggal dihitung aja tuh. Kalau sholatnya sendirian, maka salamnya cuman kepada malaikat. Kalau ke kanan, satu untuk malaikat, yang kedua untuk keluar dari sholat, yang ke kiri untuk malaikat saja, cuman satu. Enak, lebih dikit kalau sholat sendiri, pahalanya juga lebih dikit gitu. Jadi sunnah ketika salam tuh kita pakai niat, ada niatnya. Tadi kita udah urai itu niat-niat salam. Niat nggak tuh kalau salam? Biar dapat sunnah ya salam juga, niatin. Dalam hati aja, pas mau salam tuh, pas salam tuh niat. Paling enggak ya buat malaikat lah begitu. Biar dapat ganjaran kita, ganjaran sunnah. Dalilnya dari hadis yang sahih, Imam Abu Dawud meriwayatkan di dalam sunannya, juga Imam Ibnu Majah, juga Imamul Baihaqi, dari sahabat Nabi namanya Sayyidah Sayyidi Samurah bin Jundub.
amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusallima ala anfusina. Dalam riwayat yang lain, a'immatina wa yusallima ba'duna ala ba'din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala, telah menyuruh kepada kita, suruhan ini maksudnya bukan wajib tapi sunnah, bahwa kita mengucapkan salam untuk diri kita dan kita mengucapkan salam sebagian kita makmum untuk sebagian yang lainnya, begitu. Dalam riwayat yang lain dari Sayyidina Samurah juga, amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam an narudda alal imam wa ayusallima ba'duna ala ba'din. Rasulullah menyuruh kita menjawab salam imam dan kita disuruh saling mengucapkan salam satu dengan yang lainnya. Itu nabinya nyuruh. Ada namanya niatus salam, begitu. Jadi sunnah ketika salam itu kita ada niatnya, begitu. Niat salam. Nah, salamnya buat siapa ini? Maka beda-beda. Kalau jadi imam, maka yang pertama salamnya buat malaikat, buat makmum, dan keluar daripada sholat. Ke kiri salam untuk malaikat, untuk makmum, begitu. Niatin biar kiranya tuh teman-teman kita sholat tuh kita doain ya dengan salam tadi tuh dia pada selamat, begitu. Niat. Jadi kita mengucap salam ini buat siapa, begitu maksudnya. Diniatin. Panjang. Ya. Jadi itu ukuran sunnah salam. Jadi yang